Kan jadi sunnah di sini bukan sebagai sunnah yang hukumnya sunnah. Enggak. Oh bukan. Sekarang banyak orang yang nggak tahu diri. Taunya nikah itu sunnah, tahu banyak ulama yang nikah dini, tahu banyak hal-hal yang kayak gitu nyatanya lancar-lancar aja sehingga dia merasakan aku itu mereka gitu. Bagaimana Islam mengatur status rumah tangga? Bener nggak laki-laki itu memang raja gitu dan perempuan nggak boleh ngapa-ngapain? Coba cek suaranya dua-duanya. Halo, cek bro. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di suatu kesempatan sore hari ini kita bisa memulai acara podcast kita, masih dalam acara Madilog, Majelis Dialog. Mari berdialog. Mari berdialog. Jadi dalam kesempatan kali ini kita akan ngobrol dengan beliau, Cak Alvan Sewu Humaydi. Selamat sore, Cak. Selamat sore, Mas. Sehat Mas ya. Alhamdulillah. Cak Sewu ini salah satu senior PCI NU Mesir. Jadi beliau kenapa kami undang dalam acara podcast kali ini karena kita amati, kita telusuri ternyata beliau ini salah satu orang pegiat sosial media dan sering menyuarakan tentang paham-paham yang menyegarkan dalam keislaman. Nah, di antaranya beliau itu cukup vokal ketika membicarakan tentang perempuan, tentang pernikahan. Oke, langsung saja kita tanyakan ke beliau ya. Gimana, Cak? Sampean sekarang kesibukannya apa, Cak? Kesibukannya pengangguran. Oh, pengangguran. Jadi kayak gini lah. Makanya kalau dipanggil ada acara, Cak, bisa. Oh, gitu ya. Oh iya, Cak. Sampean itu kalau nggak salah sekarang lagi ngajar di Fatayat ya? Iya, saya di Fatayat itu sebenarnya udah umur pernikahan saya. Oh iya. Itu umur bukan berarti kebalik. Umur nggak saya ngaji di Fatayat itu umur pernikahan saya. Oh gitu. Karena Sejak kapan itu? Saya menikah 2017. Sejak saat itu saya ngampu pengajian di Fatayat. Harinya berganti-ganti, kalau sekarang setiap hari Selasa. Dulu Fatwa Nisa, sekarang Kitab Syekh Buti. Oh, Al-Mar'ah juga sudah selesai. Oh. Dulu kan Syali Jum'ah, sekarang Syekh Buti, dan kitab yang ketiga ini juga masih Syekh Buti juga. Oh, dari 2017 berarti sampean ya. Saya kira 2 tahun 3 tahun ini ternyata udah lama ya. Dan dari dulu memang fokus di situ, Fatwa Nisa gitu. Berarti memang dari dulu memang jenengan ini fokusnya di kajian tentang perempuan, Cak ya? Iya. Oh ya. Oke, kita langsung saja ya. Ini, Cak, ada sebuah hal yang apa ya? Yang sebenarnya ini sering dibahas tapi akan selalu relevan karena kita itu butuh dengan pembahasan ini dan persoalan ini tuh relate gitu. Tentang nikah muda atau pernikahan dini gitu. Iya, pernikahan dini. Kalau menurut jenengan gimana, Cak? Misalkan gini, misalkan kan ada atau sering disuarakan orang menikah muda atau pernikahan dini itu dibutuhkan biar apa? Biar nggak zina. Gitu. Nikah takut zina. Iya, kan kita kan sange gitu, maksudnya apa? Ya nggak sih, maksudnya for normal gitu loh. Lah dalam menghadapi kesangean itu gimana gitu, Cak, menurut jenengan itu? Untuk menjawab itu, sebenarnya kan kita harus tahu bahwa nikah itu klasifikasi hukumnya tidak tunggal. Oh, bahwa gitu. nikah itu kan hukumnya ya al-ahkam al-khamsah itu ya cakupannya di situ dan masing-masing orang terikat dengan itu. Ada yang nikah baginya itu haram, ada yang nikah baginya itu wajib. Jadi tergantung sosial mukalafnya itu, tergantung kondisi mukalaf masing-masing. Jadi kalau misal kondisi dia wajib misalkan secara ekonomi dia mampu, secara emosional dia sudah layak di sana. Ketika ngambil opsi wajib, mengambil opsi pernikahan, berarti kan dia sudah wajib. Dan kalau tidak nikah dia zina, maka dia sesuatu yang baik. Tapi fenomena yang disorot oleh Mas Fadil sendiri kan sebenarnya kan bukan orang yang opsinya wajib, gitu kan. Oh gitu ya. Tapi yang opsinya yang nggak wajib. Misalkan ada orang yang menikah itu hukumnya bukan
bukan wajib atau sunnah. Orang seringkali mengatakan kalau nikah itu sunnah karena nikah sunnati faman raghiba anhu falaysa minni gitu kan. Itu. Seolah-olah hukum nikah itu tunggal, hukumnya sunnah, padahal enggak. Oh gitu. Ulama sepakat bahwa fuqaha itu menyatakan bahwa pernikahan hukumnya itu ya 5 itu, tergantung kondisi masing-masing mukallaf. Oh, Kalau misalkan dia haram menikah karena kondisi emosional yang enggak stabil, yang harusnya laki-laki itu banting tulang ya, bukan Iya. banting istrinya. enggak. Itu kan berarti emosional enggak stabil. Banting dirinya sendiri Nah, gitu iya. ya. Atau banting dirinya sendiri. Jadi kan emosi nggak stabil, Iya. ekonomi juga nggak stabil dan sebagainya, sehingga ketika dia malah menikah gara-gara takut zina itu, kalau kata sebagian ulama itu mengobati penyakit dengan penyakit yang baru. Oh gitu ya. Jadi nggak solusi gitu Bukan ya. solusi. Tapi tergantung kondisi tadi lah. Mukallaf masing-masing kan ada nikah itu bisa jadi wajib bagi sampean misalkan kalau memang layak mengambil opsi itu, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang haram, ada yang makruh juga gitu. Kemudian misalkan seperti ulama menyatakan bahwa ulama sepakat bahwa kalau takut zina maka harus menikah. Artinya kalau takut zina Ya. dan dia harus menikah, tapi harus dikoyit ini dia Harus memang wajib dibatasi menikah, ya? harus dibatasi. Dia memang wajib nikah. Pas dia memang punya opsi wajib nikah dan dia kalau nggak nikah nih takut zina maka dia wajib nikah. Oh gitu. Ada opsi nikahnya gitu Ada ya. opsi nikahnya juga. Jadi kalau dia wajib nikah kan ini sudah bagi dia udah wajib kan? Iya. Kalau dia wajib nikah tapi kemudian dia kalau nggak nikah nanti zina ya dia wajib nikah. Untuk Kalau menghindari memang dia perzinahan itu, kalau memang dia posisinya wajib zina. Wajib zina bukan. Wajib Wajib nikah nikah gitu. Kalau dia posisinya wajib nikah dan kalau nggak nikah. kalau enggak masalah ini Iya. sebagaimana kata Syekh Ahmad Thayyib. Iya, iya. Syekh Ahmad Thayyib itu juga menyoroti pernikahan dini ini. Syekh Ahmad Thayyib menyatakan bahwa sebagaimana dalam salah satu pidato beliau yang dikodifikasikan sekarang dalam yang berjudul kalau nggak salah Nahwa Istihadin Mu'asir kalau nggak salah. Syekh Ahmad Thayyib mengatakan bahwa sadaf Hanafiyah itu menyatakan bahwa jika orang takut zina, artinya jika orang takut berzina, untuk menghindari zina kan dosa besar. Iya, dosa besar. Jika takut berzina jika tidak menikah, kemudian dia menikah, sedangkan bagi dia itu menikah hukumnya haram. Loh, gitu bisa ya? Ya kan bisa aja. Dia takut untuk menghindari takut zina, tapi Akhirnya nikah. di sisi yang lain dia di pernikahan ini opsinya belum level yang wajib atau sunnah. Malah haram. Ya artinya opsi dia kan haram. Mukallaf ini haram kalau dia menikah, soalnya misalkan nggak stabil emosinya, Nggak stabil emosi. ekonomi juga tidak stabil, kemudian tidak sekufu dan lain sebagainya. Pokoknya dia kalau menikah malah haram. Kata Sadah Hanafiyah mengatakan bahwa dia menghindari satu dosa untuk menuju dosa besar yang lain. Sama-sama dosa besarnya. Sama dosa yang lain. Kata Sadah Hanafiyah malah kalau dengan tujuan nikah itu dia menghindari zina maka nggak boleh. Menurut Sadah Hanafiyah, sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Maksudnya Sadah Hanafiyah itu di sini para ulama mazhab Hanafiyah. Imam Hanafiyah, ya gitu. Jadi nggak sesederhana yang kita bayangkan. Misalkan kita ada cewek-cewek ketemu misalkan di jalan gitu kan. Aduh daripada kita zina ini kayak misalkan gitu kan. Nggak sederhana itu ya. Karena misalkan ya. nikah bagi dia belum tentu sesuatu yang sunnah juga bagi dia. Karena gara-gara hadis nikah sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni itu akhirnya banyak orang salah paham seolah pernikahan itu hukumnya sunnah gitu. Ini penting banget. Padahal nggak sunnah. Jadi aku juga mamnya kayak gitu loh. Makanya gitu loh aku sangat termotivasi apalagi kan belum menikah gitu ya. Pengen nikah makanya. Wadah ini nggak terima pengen ini sangat. Wadah nggak bisa dibayangkan ini ya. Kayak gitu ya. Jadi an-nikahu sunnati itu kan familiar banget. Iya. Nikah itu sunnahku kata Nabi ya. Ternyata dalam pemaknaannya, dalam penafsirannya nggak sesederhana itu. Bukan sunnah. Mungkin gini Cak, biar pemirsa itu, biar teman-teman yang menyimak ini mendapatkan pencerahan gitu ya. Biar lebih jelasnya, selain sunnah itu apa kira-kira gitu loh. Ya al-ahkam al-khamsah. Yang ahkam Jadi, khamsah ya. lima hukum yang ada itu ya masuk di pernikahan itu. Jadi ketika Rasul mengatakan nikah sunnati itu sunnah secara kebahasaan bukan secara hukum.
Jadi sunnah nikah itu perilakuku gitu loh. Oh. Nikah itu karena sunnah itu perilaku. Perilaku yang baik atau yang buruk. Tapi yang dimaksud ini sunnah itu perilakuku. Barang siapa yang nggak suka dengan pernikahan. Jadi sunnah di sini bukan sebagai sunnah yang Hukumnya sunnah? enggak. Oh, bukan. itu sebagaimana dalam hadisin itu kan klasifikasinya beda antara hadis itu nggak membedakan antara sunnah sama hadis. Oh gitu. Hadis itu nggak membedakan klasifikasi itu. Jadi bagi para muhadis itu yang dimaksud dengan hadis atau sunnah itu adalah segala sesuatu yang terkait dengan Rasul, baik itu qaulan, au fi'lan, au takriran gitu kan. Bahkan riwayat hulukian au khilqian. Jadi riwayat Syama'il Muhammadiyah itu yang menyatakan Rasul itu pipinya lebar, kemudian rambutnya panjang, hidungnya mancung, itu sunnah. Sunnah. Gitu. Itu sunnah indal muhaddisin, bukan sunnah indal fuqaha. Soalnya kalau sunnah indal fuqaha itu sunnah lawannya bid'ah. Oh Berarti gitu kalau ya. misalkan sunnah itu dipahami sebagai sunnah lawan dari bid'ah, berarti orang yang hidung kayak saya ini orang-orang Waduh, ini bid'ah. yang Ya kan? besok-besok itu yang hidungnya kayak Makanya. Tapi sunnah di sini adalah sunnah klasifikasi muhaddisin. Ya. Ya semacam itu. Jadi nggak sesederhana an-nikahu sunnati akhirnya hukumnya sunnah, bukan hukum. Ya nggak? Bukan hukum sunnah. Bukan hukum sunnah. Oke, Cak. Berarti kalau selain hukum sunnah, misalkan kapan orang itu menjadi haram, misalkan menjadi haram nikah atau menjadi wajib gitu kan. Misalkan kayak gini, soalnya kan menurut angka itu dalam riset itu ya, jadi 2022 ini angka perceraian itu semakin meningkat. Kurang lebih ada 447.000 kasus gitu. Dan itu motifnya beragam. Motifnya itu ada kalanya yang paling besar itu perselisihan atau pertengkaran. Baru yang kedua ekonomi. Terus yang ketiga baru habis itu KDRT gitu. Ekonomi malah kedua. Yang kedua, yang paling atas itu perselisihan sama pertengkaran. Lah sekarang pertanyaannya, kapan kita itu hukumnya haram nikah dan kapan kita hukumnya wajib? Gitu. Ya misalkan gini, miskin nih gitu kan ya. Orang miskin itu boleh nikah nggak? Soalnya kan tadi itu menurut angka perceraian itu Ekonomi juga faktor. Iya, faktor terbesar gitu. Menyikapi kayak gini. Tapi itu sebelum jauh itu ya, gimana, sebelum jauh itu saya pengen menceritakan sebuah kasus Mesir. Tadi kan ini kan presentasi dari Indonesia. Kalau presentasi dari Mesir itu, Syali Jum'ah selaku mufti Mesir itu dulu pernah menceritakan bahwa sejak sijilat pencatatan kenegaraan dimulai di Mesir sekitar 1931. Masih kemarin kan, sijilat itu masih 1931. Sampai 2007, persentase perceraian itu cuma 13%. Oh gitu. Katakan kalau ada orang yang menikah 1000, berarti 130-nya cerai. Oh gitu. Itu dari 1931 sampai 2007. Motifnya apa? Motifnya ada 7. Apa itu? Saya nggak akan sebutkan semuanya, tapi motif paling utama itu iqtisad, ekonomi. Yang kedua tidak sekufu. Tidak sekufu. Tidak sekufu ini dalam kelas sosial berarti. Bisa Sosial dari gitu ya? kelas sosial, dari segi keagamaan. Misalkan yang laki-laki sholat, yang perempuan nggak sholat. Oh gitu. Itu kan juga pengaruh dalam psikologi pernikahan juga. Terus kata Syali Jum'ah, dan yang mengejutkan sejak 2007 sampai sekarang persentasinya kemudian melonjak dari 13% ke 40%. Gila. 40%. Berarti tambah berapa persen? 27%. Kata Syali Jum'ah yang mengejutkan apa coba? Yang mengisi ruang 27% itu dari syabab, dari anak-anak muda. Malahan. Jadi dia nikah bulan madu, mungkin bulannya belum habis tapi udah cerai. Tapi udah diambil madunya soalnya. Jadi belum sebulan tapi udah cerai. Itu banyak sekali. Jadi persentase dari 13% ke 40%, 27%, ruang itu diisi oleh para pemuda. Yaitu orang yang secara emosional dia belum stabil, ekonomi stabil, semuanya belum stabil, akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Malah data yang ada di Mesir itu penyebab terbesarnya adalah ekonomi. Dan itu pasti mempengaruhi, ada minumnya ya. Masya Allah, makasih Ustaz. Bisa tahu saya. Berarti itu kan nanti mempengaruhi hukum nggak sih Mas? Ya, pasti mempengaruhi hukum nggak sih? Misalkan ya seperti yang saya tanyakan tadi, akhirnya itu ada pertanyaan, kalau kayak gitu orang
orang yang miskin gitu boleh menikah nggak gara-gara soalnya memandang kayak tadi itu motif terbesar perceraian faktor terbesar itu ekonomi ya. Kalau perekonomian tumbang ya pernikahan juga ikut tumbang gitu. Tapi bukan berarti akhirnya orang yang miskin nggak boleh nikah. Nggak boleh, aduh Nah, ya gitu ya artinya nggak langsung di telazumatnya nggak ke sana, artinya efeknya nggak ke sana juga. Pernikahan itu yang paling penting sebenarnya bukan soal kedewasaan, bukan soal umur, bukan soal usia, tapi soal timing yang pas. timing Timing yang pas. Dan timing masing-masing orang kan bisa beda-beda, Mas. Ada orang yang nikahnya muda, tapi ya Syekh Bahasim itu nikahnya umur berapa? Tahu nggak? wah nggak tahu aku Ada yang tahu nggak Bahasim nikah umur berapa? lu janjian Basim mereka muda 19 tahun coba. waduh Bahasim nikah kita kurang NU guys. itu Dr. Zamakhsyari Dhofir dalam tradisi pesantren menyatakan bahwa Mbah Hasim itu nikah umur 19 tahun. Tapi jadi Mbah Hasim Asy'ari. Syekh Ali Jum'ah nikah umur berapa? Wah tahu ini Belasan kalau aku tahun itu juga. ini tahu 19 ya 19 juga. lah Tapi jadi Syekh Ali Jum'ah. jadi Syekh Juma Syekhul Azhar Abdul Halim Mahmud umur berapa coba tebak? berapa 14 tahun, Mas. Dia nikah. 14 tahun berarti sekarang itu kalau anak sekolah kelas berapa? SMP SMA berapa? SMP kelas 3 kelas 2 kelas 3 lah Itu pun pernikahannya beliau tuh nggak mau, tapi orang tuanya yang menghendaki. Jadi masih di asrama di Al Azhar sini, beliau dijemput entah di Skandaria atau mana ya. Dijemput keluarganya, ayo pulang, ternyata nikah. Habis nikah balik lagi sini sekolah lanjut. Tapi jadi Syekhul Azhar Syekh Abdul Halim Mahmud. Syekh Buti nikah umur belasan tahun juga. Jadi pernikahan itu bukan soal jadi pernikahan itu bukan soal umur berapa. Tapi timing yang pas, masing-masing orang punya timing, jadi ya nyatanya ada beberapa ulama yang kita sebutkan tadi ya nikah muda tapi jadi para ulama itu. Jangan dilihat umurnya ke segitu berarti saya layak ke sana. Enggak boleh kayak gitu. nggak boleh Sebagaimana orang kalau semakin tua umurnya berarti semakin dewasa, saya matang umurnya berarti saya semakin matang. Kalau pernikahan juga enggak, jawabannya juga. nggak jamin Nyatanya juga orang yang terlambat nikah banyak yang gagal. Ada yang terlambat nikah seperti Imam Ahmad bin Hambal nikah kalau nggak salah umur 40 tahun tapi jadi Imam Ahmad bin Hambal. Ada yang nggak nikah sama sekali kayak Imam Nawawi jadi Imam Nawawi juga. baru berat tuh itu. Ada yang istrinya banyak sekali tapi jadi ulama juga. Jadi kita melihatnya bukan sekadar hitung-hitungan kayak gitu karena masing-masing orang punya timing yang pas. Kayak gitu. Jadi masalahnya adalah timing yang pas bagi saya. Perundungan saya sejauh ini ya orang yang gagal nikah, entah itu nikah yang karena nikah dini atau nikah yang udah matang di usia tapi masih gagal ya karena timingnya nggak pas. Timingnya nggak pas Sehingga kan kurang bisa saling memahami dan sebagainya. Karena pernikahan yang paling berat itu bagi saya, Mas, saya udah nikah umur 5 tahun ya. Mohon doanya soalnya masih kalau kata orang psikologi pernikahan itu masih di zona bahaya. 25 tahun badal Enggak. 5 tahun umur zona nyaman. Zona nyaman pernikahan itu kata psikologi pernikahan itu setelah 10 tahun pertama. Itu zona nyaman. Tapi nyatanya banyak orang yang dikatakan zona nyaman setelah umur pernikahan 25 tahun ternyata masih ada yang cerai juga kan. nggak jamin Nggak Mas. jamin juga. Nggak jamin juga Nggak jamin juga. Mas, Soalnya tentu pertama kayak gitu. ini kalau denger cerita sampean ini jadi takut Soalnya menikah itu kan bukan hanya saya dengan istri saya, Iya. sama dengan calon istrinya, tapi sampai dengan keluarganya bagaimana dan lain sebagainya. Karena pernikahan itu bukan dua orang yang saling bertemu, tapi dua keluarga yang bertemu. dua keluarga yang bertemu jadi memang di sana ada perkara yang kompleks ya yang rumit gitu ya yang harus siap dihadapi. Gini Cak, dari kita tadi kan udah kemana-mana ya. Kalau diambil kesimpulan misalkan ya, kalau diambil poin misalkan ya, menghadapi problematika yang sedemikian rumit dalam proses pernikahan, dalam proses perjalanan hidup sepasang ini tadi, ya, bagaimana Islam mengatur ini semua, gitu. Maksudnya ya, secara gagas mendasarnya apa gitu, biar ya kita itu dalam agama itu ada ajarannya loh gitu. Kita itu dalam Islam itu ada bimbingannya loh dalam masalah pernikahan itu. Kalau menurut jenengan gimana, Cak? Dalam aturan fikih itu kan ada satu hal yang
seringkali tidak lagi dipedulikan oleh banyak orang, yaitu sekufu. Sekufu itu setaraf, seimbang. Seimbang. Tapi banyak orang yang menilai sekufu dengan banyak penilaian juga, dan banyaknya nggak terpakai juga, Mas. Tapi arti dari sekufu, tujuan para fuqaha itu adalah supaya kalau orang itu saling satu pikiran, saling memahami, saling kasih sayang dan sebagainya, kan nanti bahtera rumah tangga bener-bener aman, nggak akan tenggelam. Karena bagaimanapun kata Ibnu Maki itu membujang gara-gara tahu kalau pernikahan sesuatu yang berat sekali, Mas. Sehingga dia mengatakan kok saya lupa. Sehingga saya sering menyebutkan syairnya Ibnu Maki itu bujang. Tapi bujangnya dia karena dia tahu tanggung jawab keluarga itu sangat besar sekali. Syairnya saya terlupa. Tapi beliau mengatakan kayak gini ya. Tapi kemudian Ibnu Maki mengatakan bahwa amat bahagia sekali di masa ini orang yang tidak menikah. Itu tahun berapa Ibnu Maki? Ibnu Maki itu nggak mau mungkin abad 6 atau 7 atau 8 Hijriah. Saat itu ya. Saat itu. Karena orang yang menikah itu dengar nggak? Karena orang yang menikah itu kalau dia masih di daratan kalau belum menikah. Kalau dia sudah menikah, artinya dia naik bahtera. Makanya bahtera rumah tangga kan. Kemungkinan dia tenggelam enggak masih ya ada kemungkinan juga dia tenggelam atau enggak. Tapi kalau dia sudah punya anak pasti tenggelam, kata Ibnu Maki gitu. Karena semakin dia punya anak, tanggung jawabnya semakin besar. Ini loh, Cak. Ini sebenarnya statement kayak gini tuh agak muskil ya, agak janggal gitu loh. Ya karena dia tahu kondisi tanggung jawabnya. Kondisinya gitu. Jadi nggak bisa dibenturkan gitu ya. Soalnya kan kalau seperti itu seolah-olah beliau itu merumuskan sebuah pandangan suatu hukum bahwasannya nikah itu jancuk lah gitu. Enggak kayak gitu juga. Enggak gitu. Soalnya kan kalau seperti itu ya gimana, kita dalam beragama saja an-nikahu sunnati. Nikah itu sunnahku, nikah itu sunnahnya Kanjeng Nabi. Kok tiba-tiba ada beberapa ulama, ada beberapa kalangan barangkali yang berani punya pandangan seperti itu. Nikah itu gini. Kalau memang nikah itu problematis kayak gitu, ya mestinya Kanjeng Nabi itu ya nggak ngomong an-nikahu sunnati gitu. Berarti titik temunya ini tadi si Ibnu Maki ini memang konteks zamannya seperti itu. Konteks zaman kayak gitu, dan dia tahu diri gitu. Sekarang banyak orang yang nggak tahu diri. Taunya nikah itu sunnah, tahu banyak ulama yang nikah dini, tahu banyak hal-hal yang kayak gitu nyatanya lancar-lancar aja, sehingga dia merasakan aku itu mereka gitu. Gitu. Sehingga dia berani aja nikah, kemudian terjadilah apa yang terjadi. Kayak gitu. Makanya kemudian orang sering mengatakan bahwa Sayyidah Aisyah itu dinikahi oleh Rasulullah sangat belia sekali. Padahal orang jarang yang tahu kalau Sayyidah Aisyah itu sebelum dilamar oleh Rasulullah itu dilamar oleh orang lain juga. Artinya tradisi setempat itu bukan hal yang aneh gitu loh. Iya. Seolah-olah kan Rasulullah itu naudzubillah katang pedofil. Itu nggak tahu tradisi kondisi sosial masyarakat pada waktu itu. Padahal Sayyidah Aisyah udah dilamar oleh orang lain sebelum Rasulullah. Itu kayaknya Om ya, untuk Cak ya, kok jadi Om ya? Aduh. Jadi Om. Udah ada jadi Om gitu kan ya. Kalau untuk memahami kayak gitu menurutku secara pribadi Cak ya, itu nggak terlalu sulit sih untuk melihat gambaran konstruksi sosial sejarahnya gitu kan, sosial historisnya. Karena apa? Karena aku dulu itu sama buyut Mbah Wedok ya, buyut ya. Itu beliau tuh cerita, dulu itu beliau tuh nikah itu masih kecil banget. Wong katanya itu habis dinikahin sama kakekku itu, kakek buyutku itu gendong. Itu loh. Maksudnya apa ya? Tapi sosial masyarakat dulu emang kayaknya biasa Iya, aja. biasa aja gitu loh. Maksudnya kok ada kejadian peristiwa Nabi yang menikahi Sayyidah Aisyah yang masih umur segitu kok dipermasalahkan, padahal nggak tahu ya. Padahal orang Quraisy itu kan nggak pernah mempermasalahkan pernikahan Rasul dengan Sayyidah Aisyah. Itu kan aneh sekali kalau. Soalnya kita menilai kondisi sosial masyarakat pada waktu itu dengan penilaian abad 20, 21 itu kan nggak adil sekali gitu. Ya, nggak adil. Aneh sekali gitu. Nggak adil. Padahal Cak ya, aku ngeliat di Mesir sendiri aja orang-orang Arab itu
itu masih umur berapa sih udah gede. Itu kadang kan aku sama teman-teman lihat itu, anjir itu udah kayak gitu aja gitu kan ya, udah maksudnya pandangannya udah negatif gitu loh orang-orang gitu. Kata-katanya besar ya. Iya gitu kan ya. Udah gede gitu. Iya. Paling itu masih umur Ya, 15, SMP 16. Iya. Itu sekarang aja masih loh kayak gitu. Orang Arab itu jangan disamakan dengan orang Nganjuk gitu. Ya, sampean Nganjuk ya? Saya Banyuwangi. Oh, Banyuwangi. Ya itu orang Arab itu enggak kayak orang Banyuwangi gitu loh. Jadi berarti konstruksinya ya beda ya. Konstruksi masyarakatnya bisa mempengaruhi kondisi apa namanya menstruasinya, menopausnya kan terpengaruh oleh musim panas kan biasanya lebih cepat atau lain sebagainya. Bahkan dalam beberapa riwayat yang masyhur diriwayatkan oleh para ulama itu ada banyak sekali, mungkin kalau pun nggak banyak ya terjadi cewek umur 21 udah jadi nenek. Itu hasal gitu. Ada kayak gitu juga. Berarti kan kondisi sosial masyarakat apa namanya? Ya bukan hal yang aneh. Kalau sekarang 21 udah jadi kakek kan aneh gitu kan. Berarti anaknya udah umur berapa? Iya. Aneh kamu. Kayak gitu. Cak, saya sambil ngerokok nggak apa-apa. Monggo. Sampean ini Nadine kok gak ngerokokin Nadine apa? Jangan-jangan Anda ini Nadine garis apa Biar gitu? ada yang enggak. Oh, biar ada yang enggak. Soalnya bahaya kalau semuanya harus dicap. Nah, NU harus ngerokok. Iya, betul Cak. Muhammadiyah harus tidak ngerokok misalkan gitu. Iya. Banyak yang ngerokok juga. Iya. Makanya saya sebagai pengecualian itu. Tahu nggak? Aku temenku Wahabi ngerokok loh. jadi aku ada cerita. Jadi apa? Tapi ada emang ada ya? Enggak, aku udah cerita ke aku. Jadi kita kan sering nongkrong, sering ngopi bareng gitu kan. Lah, suatu ketika aku mau ziarah, Cak. Enggak ada temen kan, tak ajak temanku ini. Oh ya Cak, ayo gitu kan. Tak ajak Imam Syafi'i ziarah. Dia itu, ya Allah Cak, sambil dia kan punya motor gitu kan, pakai motor kita. Sebenarnya aku ngajak dia gara-gara itu aja gitu kan ya. Gitu. Jadi sambil jalan itu gini, ya Allah Cak, aku seneng banget ziarah, aku lagi butuh lagi gitu nyari inspirasi. Oke, aman kan ya? Selang beberapa hari dia ngerokok. Oh, udah murtad berarti dia. Oh, enggak, sebentar, belum. Sekarang gini. masuk agama enggak, itu. Ya, belum. Dia ngerokok terus gini. Lu kok ngerokok? Tapi bilang gitu. Ya kan nggak boleh. Ya Allah nggak apa-apa gitu kan ya, nggak apa-apa. Terus kata dia, enggak sih Cak, sebenarnya ini dalam ajaranku ini haram. Loh, maksudmu rokok itu haram apa? Ya kan menurut Salafi. Menurut Salafi gitu. Tapi Al-Azhar itu boleh nggak sih ngerokok? Nggak tahu aku. Nggak boleh. Kalau menurut tak kasih tahu, Al-Azhar Ifta itu secara resmi ngomongnya haram. Waduh Om. Haram. Tapi tak kasih tahu. Di Al-Azhar itu ada syekh yang sangat masyhur dan alim luar biasa yang ngerokok. Siapa itu? Syekh Syarawi. Oh iya. Syarawi udah ya syarab dukhan. Yaudah aku Syekh Syarawi lah. Dan dalam autobiografinya Syekh Hasan Syafi'i, beliau kan kuliah di London. Beliau itu pada waktu itu Syekh Syarawi udah jadi Menteri Agama di Mesir. Dan pas jadi Menteri Agama beliau masih ngerokok. Tapi kemudian beliau nggak ngerokok lagi. Tapi pas beliau masih wirawiri dan jadi Menteri Agama, beliau masih ngerokok. Di kuliah Usuluddin juga ada seorang masyayikh syekh yang besar sekali takuti, namanya Ibrahim Khalifah. Ibrahim Khalifah, orang tafsir. Ibrahim Khalifah itu siapapun yang ujian kok dapat Ibrahim Khalifah itu pasti rasib. Waduh. Itu pasti rasib. Gitu. Tapi Allah yarhamu udah meninggal dan beliau juga ngerokok juga. Ya Allah, kita yang jaringan itu ya guys ya. Tapi ngerokoknya. tapi secara resmi Al-Azhar sama Ifta itu haram. Iya. Ya kan kita kan kalau ngerokok kan nggak di jalan-jalan. Kalau di jalan-jalan itu ya kita Azhar itu lain. Kita sopan gitu kan ya. Mahmud Ahmad Syakir itu ngerokok loh. Mahmud Ahmad Syakir. Nah, ya Abu Fihr itu. Iya. Itu sampai ada salah satu penerbit buku beliau, kan beliau itu maktabahnya besar gitu. Iya. Jadi sambil beliau pegang buku ini, sebelah sini ada rokok. Itu sama penerbitnya dipotong tangannya. Jadi kalau orang nggak tahu, kalau merhatiin gambarnya itu gini. Ternyata Syekh Mahmud tuh nggak punya tangan gitu kan. Soalnya dipotong. Jelas. Asal ada kayak gitu. Oh gitu. Saking
apa untuk menunjukkan bahwa ulama itu nggak ngerokok gitu. Mahmud Syakir aja nggak ngerokok gitu, tapi dipotong tangannya. Padahal Mahmud Syakir itu hubungannya sama Arab Saudi sama Iya, iya. sangat kuat sekali hubungannya. Tapi beliau ngerokok. Wih, itu menarik. Cak, kita kembali lagi ke pembahasan awal ya tentang berarti kalau menyimak penjelasan sampean tadi banyak masyayikh, banyak ulama-ulama kita yang nikahnya muda. Bahkan Mbah Hasyim aja nikahnya muda. 19 tahun. 19 tahun. Wah, Tapi kalau sekarang udah boleh nggak sih? Iya. Sekarang boleh undang-undang Indonesia itu dia boleh dianggap sebagai pernikahan dini itu kalau di bawah 19 tahun. Kalau 19 sekarang udah Iya, udah 19. sah Ya. gitu. Kalau di bawah umur itu di bawah 19 tahun. Berarti kalau 19 itu SMA ya? Udah lulus SMA ya? Udah lulus. Tapi 18. kan masih dini sekali kan. Dini sekali. Dini itu apanya? Yang dini itu kan umurnya aja. Iya. Tapi kan secara intelektual kita kan Makanya udah, kita itu kita selalu pede merasa bahwa saya itu dia gitu. Ketika melihat ada ulama yang kayak gini, melihat angka aja, melihat hal yang zahir saja, saya itu dia. Padahal banyak juga orang yang nikah muda tapi nggak jadi syahli Jumat juga. nggak Ada jadi yang nggak nikah muda, jadi Mbah Mbah Hasyim Hasyim juga. Heeh. Ada yang nikahnya saya bisa biar kayak Imam Ahmad. Wih. Katanya juga nggak jadi Imam Ya, Ahmad. nggak jadi Imam Ahmad nikahnya doang nggak Imam Nikahnya juga Ahmad. Imam Ahmad. Jadi Emang orang-orang tuh banyak kan tertipu dengan sesuatu yang mazahir itu. iya tertipu atau mencari peluang gitu ya. Padahal kondisi sebagaimana tadi kondisi masing-masing Mental. orang, mentalnya, Psikologis. ya yang meliputi dia kan beda gitu. Berarti kan dari ini tadi kan diambil kesimpulan menikah itu bukan soal angka dan nggak bisa dijadikan sebagai Pijakan. yang menghambat produktivitas. Iya, iya. Ya enggak? Tetapi tidak bisa digeneralisir juga. Iya, iya. Ya enggak? Tidak bisa digeneralisir. Meskipun banyak juga ketika nikah dia langsung benar-benar berhenti, Ya. nggak produktif sama sekali secara intelektual. Emang kompleks. Iya, Cak ya. Pernikahan itu macam-macam memang dari ya. berbagai sisi. Dari berbagai sisi. Tergantung kita mau nggak cuman mengikuti aja, tapi juga mengikuti dan meniru dan mengamalkan gitu ya, mempraktekkan apa yang orang sukses ini bisa lakukan gitu ya. Satu lagi poin yang menurut kami penting ya tentang ini. Selama ini itu difahami kalau laki-laki itu dalam rumah tangga mendominasi. Mendominasi. Di antara ayatnya itu loh, Gara-gara faktor kiwamah itu. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Ya enggak? Jadi laki-laki itu kiwamah. Artinya itu berarti apa itu? Qawwamuna 'ala nisa itu ya. Itu bisa enggak diartikan memang seperti itu? Laki-laki itu mendominasi, artinya itu bagaimana Islam mengatur status rumah tangga. Bener nggak laki-laki itu memang raja gitu, dan perempuan nggak boleh ngapa-ngapain. Dan saya menemukan sepanjang saya baca tentang perempuan, saya menemukan sebuah tafsir yang paling menarik dari Kiwamah dari Syekh Buti, dari bukunya Al-Mar'ah. Buku Al-Mar'ah beliau itu luar biasa sekali. Itu sudah khatam kemarin di Alhamdulillah. Fatayat Mesir itu. Beliau mengatakan kayak gini. Itu menarik sekali. Kiwamah itu idarah bukan imarah. Apa itu ya? Jadi kiwamah itu hanya manajerial. Kalau kita lagi ziarah holy tour ke Umi Saroh, harus ada PJ bisnya kan? Jadi dia hanya PJ rumah gitu loh. Bukan berarti dia kemudian menghegemoni keluarganya. Kalau sekarang harus Indomie rasa soto harus gitu. Gak boleh misalkan anaknya suka yang rendang nggak boleh rendang misalkan. Itu kan hegemoni luar biasa. Jadi seolah-olah suara suami itu suara Tuhan. Nggak Padahal bisa. bagi saya Buti kiwamah itu idarah bukan imarah. Jadi manajerial rumah tangga. Jadi kalau ada apa-apa pasti harus ada kelas aja, ada ketua kelas gitu. Sekolah institusi ada kepalanya, ada kepala sekolahnya, ada rektornya. Jadi manajerial supaya rumah tangga itu bisa diatur sedemikian rupa. Karena saking kompleksnya kalau tidak ada siapa yang mengepalai, nggak akan jalan. Jadi idari itu sederhananya itu mengatur. Ya manajerial. Manajerial. Gitu. Kalau imaroh itu berarti ya menguasai, kekuasaan. mendominasi dan segalanya. Kayak gitu. Enggak ya? Enggak. Jadi Buti cuma menilainya kayak gitu. manajerial. Manajerial itu berarti berarti nggak tepat ya, misalkan kalau dikatakan laki-laki itu memang harus apa ya, perempuan harus tunduk kepada laki-laki gitu.
tunduk dalam hal apa? Nah itu yang kita Padahal tanyakan, Cak. siapa yang boleh tunduk pada manusia yang lain? Kan nggak ada. Mampus. Kan nggak ada yang. Padahal Rasul mengatakan kan apa sih apa? La ta'ata fi ma'siyatil khaliq. Nggak ada ketaatan dalam ketika itu sesuatu yang terlarang. Meskipun yang melarang itu pemerintahan, kalau hal yang terlarang yang gitu tetap. Meskipun yang memerintahkan adalah orang yang paling dihormati, meskipun Rasul mengatakan jika aku diperkenankan untuk memerintahkan orang untuk sujud pada orang lain, saya aku perintahkan perempuan sujud pada suaminya. Dan kebanyakan orang sekarang itu dia salah memegang memegang dalil atau hadis. Padahal hadis itu harusnya yang megang adalah pihak perempuan supaya perempuan bisa menghormati laki-laki. Bukan kemudian hadis itu dipakai alat oleh laki-laki, kamu harus tunduk pada suami, nggak kayak gitu. Nggak gitu. Harusnya suami itu pegang hadis, bukan hadis yang itu, tapi hadis yang orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang memuliakan perempuan. Mantap. Jadi yang laki-laki bisa memuliakan perempuannya, perempuannya bisa memuliakan laki-lakinya. Karena gara-gara salah ambil dalil dibuat sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan, akhirnya ada ketimpangan sosial dalam rumah tangga. Ini prinsipil banget loh, Cak, sebenarnya. Kayak gitu sebenarnya. Prinsipil banget. Jadi selama ini di antara dalilnya itu kamu nurut aja. Aku laki-laki, kamu perempuan. Itu nggak bener ya. Seharusnya yang megang perempuan harus taat kepada laki-laki itu tadi ya hadisnya perempuan untuk menghormati saja. Malah dijadikan sebagai alat, akhirnya timpang ya, Cak ya. Ada ketimpangan sosial. Oke, Cak. Kalau kayak gitu ya, laki-laki cuman sebatas idaroh, manajerial. Dan perempuan bukan imaroh, bukan menguasai. Berarti standar hukumnya apa berarti, Cak ya? Tetap syariat berarti, Cak ya? Iya. Artinya laki-laki tetap kalau misalkan gini, Cak. Perempuan yang aku mau kerja deh. Gitu. Mas, aku mau ini. Itu kan semuanya itu kan katanya harus ridho suami. Kan gitu. Memang harus gitu terus. Kalau nggak dapat ridho berarti gimana, Cak? Ya nggak boleh keluar. Nggak boleh keluar. Kan soal pekerjaan ini sebenarnya kan bener, Cak. Ya, saya potong, Cak. Berarti kalau main ridho-ridhoan kayak gitu, Cak, nggak ada standar hukum paten, hukum positif syariat gitu ya. Ya gampang aja, berarti nanti si laki-laki dikit-dikit udah nggak tak ridhoi. Nggak bisa, sama aja, Cak. Nggak bisa kayak gitu juga. Gimana itu? Jadi tadi apa soal masalah standar hukumnya. Yang misalkan perempuan pengen sesuatu, pengen keluar, pengen berkarir, harus manajerialnya ngobrol sama mana yang paling maslahat dengan keluarga. Kan masalahnya adalah banyak orang ngambil keputusan dalam masalah keluarga itu sebenarnya dia nggak ada masalah dalam keluarga juga. Orang sering ngomong kalau perempuan kenapa nggak boleh berkarir. Siapa yang ngomong perempuan nggak boleh berkarir? Dalam Islam itu perempuan boleh berkarir. Masalahnya boleh. Boleh itu nggak anjuran loh, tapi boleh. Artinya opsi itu bisa diambil bagi siapapun yang memang berhak mengambil opsi itu. Karena nggak setiap ngambil berkarir di luar itu menguntungkan keluarga. Masalahnya kan harus karena itu manajerial harus dirembuk sama suaminya. Suaminya kan harus bertanggung jawab, dia sebagai mudir kok. Iya. Kok sampai istrinya berkarir di luar berarti kan apakah nafkahnya kurang dan lain sebagainya. Chaos secara ekonomi, secara finansial. Tapi sekarang kalau kita amati di masyarakat kita banyak para perempuan sampai kerja di Hong Kong misalkan itu gara-garanya sebenarnya asupan nafkahnya dari laki-laki kurang terpenuhi. Kadang memang malas bekerja atau banyak alasan yang kayak gitu. Cak, biar lebih konkret ya. Kalau ngambil contoh tadi yang jadi TKW apa TKI kayak gitu namanya, TKW ya. Sampai keluar negeri gitu ya. Itu kan memang berat sih. Ya berat lah, maksudnya kan siapa sih ya suami yang kuat ditinggal istrinya gitu. Enggak, kita ngelihat dalam kehidupan sehari-hari aja. Misalkan gini. Ini rumah tangga nih. Si finansial lagi kurang nih. Ya, si perempuan punya ide kayaknya ini aku harus bantu deh, harus kerja. Perempuan pengen kerja karena apa? Karena kondisinya membutuhkan. Misalkan anaknya sekolah, anaknya saku tambahan. Iya, butuh. Sedangkan yang dihasilkan oleh suami kurang. Si perempuan akhirnya pengen kerja kan. Lah ternyata pas izin ke suami nggak merelakan, nggak memperbolehkan atas nama tidak ridho. Itu gimana itu? Ya aneh, bagi saya aneh kalau misalkan dia itu kepikiran untuk kerja di luar gara-gara suami nggak mencukupi nafkahnya kok. Berarti kalau dia melarang untuk
jangan kerja ya nafkahnya cukupin dulu. Kan logikanya gitu tuh Mas. Oh dia keluar gara-gara di sini nggak terpenuhi nafkahnya untuk cari keuntungan yang lain biar nambah untuk kemaslahatan keluarga. Sedangkan suami coba ngomong aku nggak rela, aku nggak ridho dan lain sebagainya. Sedangkan dia nggak bisa memenuhi hajat rumah tangganya ya berarti ya nggak bisa juga. Berarti Semena-mena. omongannya suami aku nggak ridho itu nggak mempunyai nilai ya. Nggak punya nilai. Nggak mempunyai nilai dan tidak ya nggak punya. Makanya idealnya bagi saya Putih juga ya. Idealnya adalah bukan soal perempuan berkarir apa enggak, tapi bagaimana laki-laki yang punya kewajiban dia memenuhi hak perempuan, yang perempuan juga punya kewajiban yang memenuhi hak laki-laki sehingga kesejahteraan dua rumah tangga sudah selesai masalahnya gitu. Sehingga tidak ada pikiran untuk keluar gitu. Untuk membuka kamar-kamar keuntungan baru. Masalahnya kayak gitu. Tapi kalau Kayak kasus yang saya sebutkan tadi. ya, itu hasil terjadi di masa Rasulullah juga. Oh iya. Abdullah bin Mas'ud itu kurang bisa bekerja. Oh iya. Kurang bisa bekerja. Sudah ada seperti itu sejak zaman Kanjeng Siti Nabi. Abdullah bin Mas'ud. Iya. Itu istrinya itu seorang kalau sekarang homemade lah. Kalau sekarang homemade jadi mungkin daring jualan online gitu. Oh iya. Jadi Shopee. Oh iya iya. Jadi Jualan beliau- kitab. jadi beliau itu sangat sangat kreatif sekali. Sehingga kemudian istri dari Siti Abdullah bin Mas'ud itu sampai lapor pada Rasul, suamiku itu kan kurang bisa bekerja. Bagaimana kalau sedangkan saya punya keterampilan, bagaimana kalau saya membantu rumah tangga saya untuk, kata Rasul, boleh. Boleh. Dan kamu dapat pahala juga. Dapat pahala. Tapi saat itu Ibnu Mas'ud, jangan. Aku kan Nggak, laki-laki, aku nanti nggak punya harga diri, nggak gitu ya. Tapi beliau malah juga, soalnya istri Ibnu Mas'ud itu bilang kayak gini, ya udah Abdullah, kamu pergi ke Rasul tanya boleh nggak kayak gitu. Soalnya kan itu masa pengasasan syariat Islam, sehingga apa-apa harus dilaporkan pada Rasul. Ketika beliau punya tindakan yang baik untuk aku berkarir boleh nggak kayak gitu untuk membantu rumah tangga, beliau merasa kayaknya nggak boleh di syariat, soalnya ada hukum baru, barangkali nanti Islam mengatakan nggak boleh. Nah, Ibnu Mas'ud dia ngomong kayak gini. Ya udah Abdullah, sekarang ke rumah Rasul kamu bilang boleh nggak saya kerja. Kata Abdullah bin Mas'ud jangan saya, kamu aja. Berarti kan beliau malu juga kan? Malu. Nah, berarti kamu aja yang tanya pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kata Rasul, boleh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Berarti kan yang penting ada kesepemahaman antara dua belah pihak, ada maslahat yang dikejar dan sebagainya ya. Selama itu demi maslahat ya masalah selesai. Tapi masalahnya sekarang orang kadang mengejar karir di luar itu bukan demi maslahat tapi demi kepuasan. Kepuasan. Berarti standarnya ini yang tak tanya tadi yang pengen yang sebenarnya menarik gitu ya. Karena ini prinsipil ya, sering terjadi di masyarakat. Berarti yang dijadikan standarnya itu hukum, syariat. Mau suami ngomong ridho gak ridho, kalau memang kondisinya chaos, mau apa? Gitu. Seperti yang saya menjelaskan tadi sampai Ibnu Mas'ud saja istrinya berkarir juga, ikut membantu. Berarti kan yang dijadikan standarnya kan hukum gitu ya Mas ya Cak ya. Ya. Oke Cak, ini kayaknya teman-teman ada yang mau bertanya. Ayo guys, yang mau bertanya silakan apa? Saya, Mas. Ya gimana? Jadi seperti ini. Apa yang terjadi jika misalnya sang istri itu memiliki kewajiban untuk berkarir di luar negeri? Misalnya dalam konteks duta besar. Oke. Duta besar atau kewajiban negara dan lain sebagainya. Itu bagaimana pandangan Islam tentang itu? Ya itu Cak, gimana Cak? Dari segi apa? Dari segi minta izin istri suami atau dari segi perempuan secara umum? Secara umum. Oh jadi gini, bagaimana hukumnya? Atau peran perempuan di ruang publik? Bukan. Bagaimana kalau ada seorang perempuan ingin bekerja di luar negeri gitu, dan dia itu ada tugas-tugas negara kayak gitu, dan itu harus meninggalkan suaminya ya, meninggalkan suami dan meninggalkan keluarga. Gimana? Polemik gitu kan, polemis. Jadi mau diambil ya menjauhi suami, meninggalkan anak, keluarga, tetapi kalau nggak diambil ini tugas negara. Itu kira-kira jenengan bagaimana? Susah sekali pertanyaannya.
Ya. Tapi soal pernikahan ini kompleks. Kompleks ya. Kenapa pertanyaannya harus perempuan yang keluar? Bagaimana kalau laki-laki misalkan jadi kerja di luar negeri dan meninggalkan keluarganya? Itu masalah nggak? Ya, yang enak itu yang bareng-bareng sih ngapain ya Iya. kayak gitu. Artinya kan sama juga masalah juga. Tapi kalau misalkan pertanyaannya misalkan kita klasifikasi pertanyaannya. Kalau pertanyaannya ada boleh nggak perempuan jadi pejabat publik? Jawabannya boleh, nggak ada yang ngelarang. Nggak ngelarang. Dari dulu perempuan juga menjabat publik juga. Sejak zaman Umar bin Khattab itu malah ada orang bagian hizbah. Hizbah itu bagian apa ya? Kalau sekarang mungkin security bagian yang di pasar-pasar Satpol PP. Itu perempuan ada namanya Syifa. Sejak zaman Umar yang merintah itu malah. Umar sekarang itu loh. Umar Ternyata- sekarang itu malah memerintahkan perempuan untuk menjadi seorang pejabat publik. Menjadi muhtasibah di pasar. Di Madinah. Ibaratnya kalau sekarang itu Ibu Megawati lah. Ya. Koder ya. Ya terus ya, gimana Ya, Cak? kayak gitu. Jadi itu yang pertama. Berarti kan boleh nggak perempuan misalkan jadi kerja di luar negeri atau bisa tugas di luar negeri karena dia tugas negara. Kedutaan besar kan berarti dia harus Iya, harus tinggal. Tapi kedutaan itu bisa membawa keluarganya kok. ya, cuman kan ada konsekuensi kalau nggak salah itu keluarga itu tidak boleh bekerja di negara. Nggak boleh bekerja di? Misalkan si suami tidak boleh kerja di negara itu. Oh gitu. Intinya itu Ya nggak usah kerja berarti kan enak juga. oh gitu. Nggak usah kerja, Bro. Aman. Ya itu kan sebenarnya kan berarti sebenarnya masalah karir suami istri yang bekerja di luar itu sebenarnya kan ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia sudah bekerja sebelum dia menikah. Kemungkinan kedua sebelum menikah dia belum kerja tapi pas pernikahan dia kepikiran kerja. Hukumnya harus dibedakan. Kalau misalkan yang penting sebenarnya dari pihak suaminya. Kalau dia bisa mencukupi, sebenarnya istri itu nggak bisa nggak bisa ngomong aku nambah uang lagi, uang udah cukup loh, minta apa lagi gitu, kecuali kepuasan gitu. Oh iya, kepuasan. Catat. Ya gitu. Ini tadi kan yang konteksnya itu kondisi finansialnya lagi KO ya nggak. Akhirnya perempuan punya solusi, punya inisiatif untuk bantu kerja. Sekarang dibalik, kondisinya udah sejahtera. Ya. Tapi misalkan perempuan ini pengen kerja karena apa? Karena dia tuh pengen misalkan punya properti atau apa gitu. Itu gimana itu? Masalahnya apa? Masalahnya itu si suami nggak meridoi gitu loh, Cak. Tadi kan kalau meskipun nggak dibolehkan sama suami, kan secara hukum nggak masalah karena kondisinya sedang chaos gitu. Tapi sekarang nggak dibolehin misalkan apa? Nggak dibolehin gara-gara apa? si suaminya. Heeh. Ya tadi. Properti kan dia nggak keluar tiap hari juga, di rumah bisa. Cak, gini loh, Cak. Samen kayak gini gara-gara cara pandang samen maju, ya. Maksudnya ini dilihat dari orang-orang yang dikit-dikit kamu harus nurut aku ya. Oh, gitu loh, Cak. Kamu harus nurut Itu aku. sebenarnya laki-laki. gara-garanya bukan karena dorongan Islam juga ya. Makanya kan tadi Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu loh yang perlu kita kaji lagi gitu loh, Cak. Iya. Gimana? Sebenarnya apa ya? Ketimpangan sosial di keluarga di masyarakat bawah kita itu kebanyakannya bukan dari dorongan Islam. Sehingga Syekh Buti dalam Al-Mar'ah itu meletakkan bagian seperti misalkan poligami dan sebagainya itu peletakannya di dua bab loh. Bab khusus bahas poligami, bab di masalah tradisi jahiliyah. Coba. Jadi Syekh Buti udah metak-metakan gini. Jadi ada masalah yang perlu yang perlu dibahas dari sisi Islamnya, ada masalah ini bukan lagi Islam gitu. Misalkan di tradisi Jawa itu mereka menyebut istri itu sebagai konco wingking. Paham nggak konco wingking? Teman belakang, dia itu nggak boleh kalau ada masalah, kalau ada apa-apa nggak boleh di depan, dia itu bagian belakang, nggak boleh ngomong apa-apa. Jazirah Arab malah lebih biadab sekali. Kalau ada anak yang lahir perempuan dikubur hidup-hidup juga, ya kan. Makanya kemudian kata para ulama, Rasulullah itu Nabi Muhammad SAW, kalaupun toh di masa itu beliau tidak menyuarakan tentang perempuan, niscaya orang Quraisy yang sedang mengambil celah kecil apapun itu akan diam ya.
Jadi perempuan di mata Quraisy juga hina gitu. Di Jazirah Arab sangat hina sekali. Kalaupun toh Rasul itu nggak ngangkat suara perempuan, bahwa hormati perempuan dan sebagainya, nih saya orang Quraisy yang setiap hari mengambil celah itu, nih saya itu bukan bagian dari celah juga. Tapi Rasul tetap menyuarakan. Tetap menyuarakan Tetap itu ya. menyuarakan. Makanya banyak ketimpangan yang saya yakini bukan bagian dari Islam, tapi bagian dari tradisi kita sendiri, dari sosial kita yang menghinakan perempuan. Di Jazirah Arab misalkan, kok masih ada apa bekas-bekas orang yang masih sisa-sisa peradaban dari jahiliyah yang menghinakan perempuan, iya itu Ya, bukan dari Islamnya, Islam, tapi dari latar Arabnya. belakang sosial. Latar belakang Seperti kita sosial. misalkan orang Jawa memperlakukan perempuannya sebagai konco wingking, nggak boleh ngapa-ngapain, ini karena latar belakang kita sebagai orang Jawa menganggap dia sebagai Atau penafsiran dia yang salah terhadap teks. ya pasti. Karena Pasti Islam itu nggak ya. mengajarkan kayak Nggak mengajarkan seperti itu. Kalau justru kalau aku pribadi ngelihat ada orang kok suami istri kok dia itu bisa bekerja sama, itu keren banget loh, Cak. luar biasa. Sangat keren Makanya banget. timingnya pas berarti dia pas menikah. Timingnya pas gitu ya. Saling Iya. memahami. Ya, semoga lah ya kita timingnya pas Itu gitu susah, kan ya. susah. Masya Allah. Pernikahan susah. Saya dulu setahun, 2 tahun, 3 tahun ya, curhat dikit ya. Itu yang paling susah saya adalah membangkit pemahaman, dan yang paling membantu saya untuk mengubah semuanya itu, memahami semua itu, saling memahami. Kita ngobrol sebelum tidur. Ngobrol doang. Ngobrol doang sebelum tidur. Ya. Nggak ngapa-ngapain? Ya. Ya. Pokoknya itu. Iya. Itu sangat membantu sekali. Dulu Oh, iya. dulu ya. Saya pas nikah awal-awal itu istri sering saya tinggal di rumah, saya ngaji. Masya Allah. Istri saya marah, artinya kan bukan marah sih, tapi ngambek gitu ya. Tapi saya merasa saya nggak ngelakuin sesuatu yang salah, kan saya nggak ngerokok. Nggak mungkin saya ke kafe, ya kan? Nggak mungkin saya ke kafe, nggak mungkin saya nge-game. Saya juga nggak bisa main PS, saya nggak punya hobi yang aneh-aneh gitu. Jadi saya ngaji loh gitu. Bagi saya dulu itu nggak salah. Nggak salah. Tapi kemudian setelah setahun 2 tahun 2 tahun menikah, saya memahami bahwa apa yang saya lakukan dulu itu jahat. Masya Allah, ngaji adalah jahat. Ternyata Jomblo salah. nggak usah. Ternyata salahnya apa yang saya lakukan, apa yang saya anggap baik itu ternyata nggak baik, karena sekarang saya bukan milik saya sendiri tapi milik keluarga. Waktu dan lain sebagainya. Apalagi semakin punya anak ya waktunya terbagi semua. Oh, Kan nggak mungkin saya keluar misalkan saya ngaji atau saya ngajar atau saya kemana, pas pulang saya pegang buku lagi, itu kan hal yang mustahil saya lakukan sekarang. Oh iya. Nggak bisa. Dulu saya masih kayak gitu, saya merasa itu bagian kebaikan saya dulu ya. Tapi saya kemudian menyadari itu salah, karena istri butuh waktu. Istri butuh waktu. Anak butuh waktu juga, kan nggak mungkin saya habis dari sini kemudian pulang saya baca buku lagi. Saya dulu kayak gitu, istri saya sampai cemburu dengan buku. Wesik. Bukan karena saya sering baca buku ya, tapi mungkin intensitas saya sering di luar, ketika pulang saya masih penasaran dengan buku, karena ada beberapa buku yang kalian juga merasakan kalau belum selesai itu tidur nggak bisa gitu. Iya kan? Wah, apa mereka malah kalau baca buku nggak bisa tidur mereka? Saya Jangan disamakan, Cak ya. kayak gitu lah. Akhirnya sampean nggak ngaji sama sekali. Ya, Oh, ngaji ya. ngaji masing ngaji ya. Jadi Ngaji via YouTube. via YouTube. Ngaji di Madilab. Jadi Cak, terima kasih banyak, Cak ya. Sama-sama, Jadi Mas. gila ini ngobrol sama jenengan ini luar biasa sekali. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada ya udah ya. Kita nanti akan ketemu lagi, Cak ya. Oke, insya Allah. Jadi jenengan Banyak yang ini dibincang soal perempuan. Oh iya iya, ilmu Perempuan itu jenengan. seperti sesuatu kunut, Mas. Apa itu? Karena Mas selalu hangat dibahas sampai sekarang. Padahal kunut dibahas oleh Oh zaman gitu, dulu. oh gitu. Sampai sekarang hukumnya masih apa gitu Oh kan, hal yang nggak alah. penting. Iya iya iya. Tapi perempuan menarik. Iya, Cak. Jadi ilmu sampean ini harus kita colong ini ya. Oke guys, gitu aja guys ya. Gimana, Cak? Makanya perempuan sesuatu apa? Perempuan kata Barudi, penyair besar Al-Barudi. Al-Barudi, dia mengatakan bahwa al-mar'atu madrasatun. Idza a'dadtaha a'dadta sya'ban thayyibal a'raqi. Jadi perempuan itu madrasah. Madrasahnya munawan ya. Menggunakan tanwin. Tanwin itu li ta'zim, bahwa madrasahnya bukan sekolah swasta sederhana atau sekolah negeri sederhana. Dia harus sekolah yang besar sekali, sehingga menjadi perempuan itu dia harus terdidik. Emosional harus stabil, karena pengaruhnya kepada anak secara psikisnya dan sebagainya, manajemen keluarganya, bagaimana ngatur emosi dengan suaminya, kemudian saling memahami dan sebagainya, itu kan juga madrasatun gitu.
bukan hanya sekadar madrasah, tapi madrasatun menggunakan munawan itu li ta'zim. Jika kamu mempersiapkan perempuan, maka kamu sedang mempersiapkan bangsa yang besar yang terhormat. Kata Bung Hatta juga mengatakan bahwa mendidik laki-laki itu mendidik satu orang, tapi mendidik seorang perempuan itu mendidik satu generasi. Karena kalau perempuannya baik, maka generasinya akan baik. Oh gitu. Kalau perempuannya Ya nggak baik berarti ya pengaruhnya ke anak. oh iya. Makanya berarti timing yang dulu pas nikah dia nggak pas. Makanya perilaku buruk itu kan turunan dari orang tua sebenarnya. Seringnya gitu. Makanya dari setiap keluarga harus ada yang siap memutus mata rantai keburukan itu. Dengan cara apa? Edukasi lagi. Madrasatun itu ya, yang harus kita ciptakan. Aplikasinya di situ ternyata. Iya, aplikasinya di situ. Gila. Makanya kan laki-laki itu sering nuntut bahwa kamu harus taat kepada saya, sedangkan dia itu nggak lahir taati gitu. Kayak orang tua itu sering mengeksploitasi apa kedurhakaan, ukukul waliden. Padahal ada nggak orang tua yang durhaka? Tapi itu nggak populer gitu loh. Jadi anak dituntut untuk mentaati orang tua, sedangkan orang tua itu memang apa perilakunya mendorong anaknya untuk tidak hormat, tidak respect kepada orang tua. Takut mungkin iya, tapi respect kan hal yang berbeda dengan takut gitu. Makanya ulama menyatakan bahwa ada orang tua yang durhaka juga, yaitu orang tua yang tidak menolong anaknya untuk berbuat baik pada dia. Berarti dia tidak baik juga artinya. Sebagaimana kalau dalam fikih pernikahan itu adalah ada nusus. Nusus itu ketika perempuan tidak memenuhi kewajibannya. Laki-laki juga bisa dikatakan nusus ketika dia tidak memenuhi kewajibannya juga. Berarti ya, Adil lah Cak ya. Harus adil. Imbang ya berarti ya. Nggak cuman gitu doang. Enggak. Kok ngono sih mesti awakmu mesti ngono lho Janco. Oke. Udah sore Cak. Udah sore. Nanti Udah dingin juga. Enggak, ini ilmunya Cak. Sewu ini nggak bakal habis ya. Aku yakin ini hangat terus. Nanti akan kita wawancari lagi beliau ya. Dalam kesempatan lain masih di Madilog, Majelis Dialog. Mari berdialog. Makasih ya. Terima kasih Mas ya.